Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sebelum saya berbagi cerita, ayo channelnya di subscribe, like, dan komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang Magelang dan Gunung Kidul, zona merah ajang kristenisasi para misionaris di Pulau Jawa. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di balik keindahan panorama lereng Gunung Sumbing, Magelang menyimpan riak-riak konflik sunyi yang jarang terangkat ke permukaan. Daerah yang selama ini dikenal dengan ketenangan dan nuansa religius khas Jawa itu, tiba-tiba menjadi sorotan kalangan dakwah dan umat Islam di Indonesia. Bukan karena bencana alam atau konflik fisik, tetapi karena satu kata yang menghantui sejarah bangsa ini sejak lama: kristenisasi. Magelang, menurut laporan beberapa lembaga dakwah independen, telah masuk kategori zona merah kristenisasi. Zona ini menandakan tingkat intensitas pergerakan misionaris baik Protestan maupun Katolik yang sangat tinggi, dengan strategi yang tertata rapi dan didukung oleh sumber daya yang melimpah. Informasi ini pertama kali mencuat ke publik melalui sebuah forum dakwah di Yogyakarta pada pertengahan tahun lalu, di mana para dai muda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul untuk menyusun peta gerakan dakwah daerah rawan pemurtadan. Kami menemukan pola, dan Magelang berada dalam skema perencanaan konversi massal, kata Ustadz Faruk, seorang dai muda dari Cilacap yang menjadi pembicara dalam forum tersebut. Dengan penuh keseriusan, ia membentangkan data-data lapangan, pembangunan gereja di tengah perkampungan muslim, distribusi bantuan berlabel salib yang menyasar kaum duafa, hingga pelatihan kader muda yang disusupi ajaran Kristen terselubung. Salah satu fakta yang menggemparkan adalah laporan adanya lembaga pendidikan non-formal berkedok bimbingan belajar dan keterampilan yang didanai oleh yayasan luar negeri. Di balik nama-nama yang ramah dan netral, seperti Pusat Kreativitas Remaja atau Lembaga Pendidikan Peduli Desa, tersembunyi jaringan misi yang terstruktur. Mereka merekrut pemuda-pemudi muslim miskin, terutama yang berasal dari keluarga broken home atau yatim piatu, lalu dibina dengan pendekatan psikologis dan spiritual, perlahan-lahan menggeser akidah. Tak hanya itu, muncul pula informasi bahwa para misionaris di Magelang telah mengadopsi strategi C5 hingga C6 dalam skala komunitas, sebuah pendekatan yang bahkan mengadopsi simbol dan gaya hidup Islam agar tidak terdeteksi. Ada yang menyamar sebagai guru mengaji, relawan sosial, bahkan ikut dalam kegiatan masjid. Modus ini sangat halus, namun berdampak dalam. Media Islam mulai menyoroti pergerakan ini setelah kasus pemurtadan sekeluarga petani di Kecamatan Candi Mulyo viral di media sosial. Keluarga tersebut diketahui menerima bantuan bahan pokok dan alat pertanian dari sebuah yayasan luar negeri, lalu beberapa bulan kemudian berpindah agama. Foto mereka yang diunggah dalam prosesi baptisan memicu gelombang protes dan doa bersama di berbagai pesantren sekitar Magelang. Ini bukan hanya kasus akidah, ini adalah bentuk penjajahan spiritual modern, ujar Habib Mahdi, seorang tokoh habaib dari Salatiga, dalam khutbah Jumat yang disiarkan secara daring. Ia menyerukan agar umat Islam membuka mata dan membentengi generasi muda dengan ilmu serta kepekaan terhadap infiltrasi ideologis yang kian masif. Magelang kini bukan hanya tentang Borobudur dan panorama alam. Ia telah menjadi medan baru dalam perang yang sunyi, perang akidah, di mana anak-anak muda menjadi target dan keyakinan menjadi ladang pertarungan ideologis. Dan inilah awal dari kisah perjuangan sekelompok pemuda Islam, para dai lapangan, santri dan ustadz kampung, yang akan menghadapi strategi licin para misionaris dalam mempertahankan cahaya tauhid di tanah leluhur mereka. Senjata misi bernama bantuan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hujan gerimis mengguyur pelataran dusun Menoreh di lereng timur Magelang saat mobil putih berlogo Yayasan Kasih Peduli Bangsa memasuki pekarangan sebuah rumah reyot. Di dalamnya, seorang janda beranak 3, Ibu Rukiah, menyambut dengan wajah sumringah. Tak lama, dua pria muda berseragam rapi turun membawa karung-karung berisi beras, minyak goreng, dan satu buah kotak kecil berisi obat-obatan herbal. Ini dari sahabat-sahabat kami yang peduli dengan masyarakat, ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum ramah. Tidak ada simbol salib, tidak ada ajakan agama, semuanya tampak netral. Namun beberapa bulan kemudian, Ibu Rukiah dan dua anaknya mulai menghadiri kelas motivasi hidup di sebuah bangunan kecil di ujung desa yang ternyata adalah bekas pastoran yang kini difungsikan sebagai pusat pembinaan komunitas. Disinilah letak kekuatan gerakan misi modern. Mereka tak lagi frontal seperti dahulu. Mereka datang dengan bahasa cinta,
bantuan, dan harapan. Mereka menanggalkan simbol-simbol agama yang mencolok, dan menggantinya dengan strategi pendekatan sosial, edukatif, dan psikologis yang menyentuh batin masyarakat miskin pedesaan. Ustadz Salman, seorang dai muda dari pesantren Darul Falah yang hanya berjarak 7 km dari Dusun Menoreh, akhirnya mencium adanya kejanggalan. Bersama 3 santri seniornya, ia menyamar sebagai relawan sosial dan berhasil masuk ke salah satu kegiatan yayasan tersebut di Desa Kaliangkrik. Di sana, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pelajaran agama disusupi dalam bentuk lagu, permainan, hingga diskusi kecil. Kami tidak memaksa siapa-siapa masuk agama kami. Kami hanya membimbing mereka yang ingin tahu lebih dalam tentang kasih Tuhan. Begitu pernyataan halus salah satu koordinator yayasan ketika dikonfrontasi. Namun yang lebih mencengangkan, Ustadz Salman menemukan bahwa lembaga-lembaga ini ternyata mendapatkan dana besar dari organisasi internasional berbasis di Eropa dan Amerika. Bahkan beberapa donatur rutin berasal dari gereja-gereja besar yang memiliki program Church Planting Mission di Asia Tenggara. Mereka menjadikan Indonesia sebagai ladang misi strategis, dan Magelang dengan akses masyarakat yang sederhana dan tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi lahan empuk. Senjata mereka adalah bantuan, tegas Ustadz Salman saat menggelar kajian darurat di musala kampung. Dan musuh terbesar kita bukan kekafiran mereka, tapi kelalaian kita dalam membina umat. Gerakan dakwah pun mulai bangkit. Para ustadz dan santri mulai menyusun strategi tandingan. Mereka menghidupkan kembali program lumbung sedekah, membuka kelas ngaji gratis untuk anak-anak miskin, dan yang paling penting menguatkan akidah umat lewat pendekatan yang sama, kasih, bantuan, dan perhatian. Namun pertempuran belum usai. Para misionaris tidak tinggal diam. Mereka memperluas jaringan hingga ke kecamatan lain, membuka koperasi simpan pinjam, menyuplai modal usaha, bahkan menyekolahkan anak-anak miskin ke sekolah-sekolah asrama gratis yang di dalamnya terselip ajaran dan pembinaan ideologi terselubung. Di medan sunyi ini, pertarungan terus berlangsung. Di satu sisi, ada gerakan yang mengatasnamakan kasih tapi merobek akidah. Di sisi lain, ada para penjaga iman yang tak punya banyak dana, tapi punya semangat juang yang tak tergoyahkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Di kaki bukit yang mulai ditumbuhi lumut sejarah, berdirilah pesantren Darul Falah, sebuah bangunan tua dengan dinding yang menghitam dimakan usia, namun penuh kehidupan dari suara hafalan para santri. Bagi sebagian orang, pesantren ini tampak rapuh dan ketinggalan zaman. Tapi di balik kesederhanaannya, Darul Falah menyimpan semangat yang menyala, benteng terakhir akidah Islam di tengah gempuran kristenisasi modern yang semakin masif di Magelang. Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Mustafa, seorang ulama sepuh yang tidak banyak bicara, namun sekali berbicara, setiap kata terasa membakar semangat. Ia adalah murid langsung dari pejuang dakwah era 70-an yang dulu pernah menghadapi tekanan serupa. Kini, di usia senjanya, ia kembali menyaksikan putaran sejarah yang mengancam akidah generasi baru. Dulu mereka datang dengan kekuatan senjata dan kolonialisme. Sekarang mereka datang dengan bantuan dan senyuman, ujar Kiai Mustafa dalam majelis malam, di hadapan para santri dan beberapa dai muda dari wilayah Magelang Barat. Di tengah keterbatasan, pesantren itu mulai bergerak. Ustadz Salman, yang sebelumnya menyusup ke dalam jaringan yayasan misi, ditugaskan khusus oleh sang kiai untuk memimpin program dakwah rawan akidah, sebuah gerakan lapangan yang akan menyebar ke desa-desa pinggiran. Para santri senior dilatih tidak hanya dengan fikih dan tauhid, tapi juga pemahaman lintas agama, strategi dialog, serta teknik komunikasi dakwah yang efektif. Kalian tidak sedang melawan manusia, tapi ideologi yang dibungkus kasih palsu, pesan Kiai Mustafa dalam pelatihan pertama mereka. Salah satu strategi penting yang dilakukan adalah membuat ngaji keliling sedekah, sebuah kegiatan keliling dusun yang menggabungkan pembagian sembako, pengobatan gratis, dan kajian akidah. Tidak ada pamflet besar, tidak ada orasi. Yang ada hanyalah sapaan hangat, bantuan nyata, dan ilmu yang menyentuh hati. Respons masyarakat mengejutkan. Banyak dari mereka yang sebelumnya dekat dengan yayasan-yayasan asing, perlahan mulai kembali ke pengajian. Beberapa bahkan secara terbuka mengaku telah diminta menandatangani dokumen dalam bahasa asing saat menerima bantuan, yang belakangan diketahui sebagai bentuk kontrak misi terselubung. Namun, perlawanan juga muncul. Salah satu lembaga misi asing melaporkan pesantren Darul Falah ke pihak tertentu atas tuduhan intoleransi dan mengganggu program kemanusiaan. Beberapa media lokal bahkan mulai memuat narasi miring,
seolah-olah pesantren itu anti kemajuan dan memecah belah masyarakat. Kiai Mustafa hanya tersenyum tenang. Jika mereka menuduh kita karena menjaga iman, maka kita bersyukur. Karena itu tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Ucapnya di depan santri, sebelum mengangkat tangannya dalam doa malam. Sementara badai isu menerpa, satu hal tetap berdiri kokoh di balik tembok lusuh Darul Falah. Semangat mempertahankan akidah dengan cinta, bukan caci maki. Dengan ilmu, bukan provokasi. Dengan dakwah, bukan permusuhan. Perjuangan belum selesai. Justru baru dimulai. Di lereng Sumbing ini, pertempuran antara salib dan kalimat tauhid terus bergulir. Namun selagi masih ada pesantren tua dan jiwa-jiwa muda yang siap berdiri, maka cahaya Islam tidak akan padam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam mulai turun di kawasan Borobudur, namun lampu di salah satu rumah bergaya kolonial tetap menyala terang. Di dalamnya, berkumpul sekelompok orang yang tidak biasa. Bukan warga lokal. Mereka berwajah asing, berbicara pelan dalam bahasa Inggris, Belanda, dan kadang Jerman. Di atas meja panjang, terdapat layar proyektor yang menampilkan peta digital wilayah Magelang dan sekitarnya. Garis-garis merah menunjukkan desa-desa sasaran. Di pojok layar tertulis, Phase 3 Integrated Spiritual and Social Development. Itulah pusat kendali salah satu jaringan misi internasional yang beroperasi secara rahasia di Magelang. Operasi mereka tidak diumumkan secara terbuka, namun dokumen internal yang bocor dari seorang relawan lokal menyebutkan bahwa program ini telah berjalan sejak 5 tahun lalu. Mereka tidak menyebut kegiatan mereka sebagai misi, tapi transformasi komunitas berbasis nilai kasih. Padahal inti dari setiap kegiatan adalah upaya pemurtadan sistematis dengan cara halus. Lembaga ini memiliki 3 unit utama. 1. Tim sosial dan medis mendatangi desa-desa terluar membawa bantuan pangan dan layanan kesehatan. Mereka menyasar keluarga rentan, ibu tunggal, anak putus sekolah, dan orang sakit kronis. 2. Tim edukasi dan karakter membuka kelas gratis bernama Program Remaja Mandiri yang menyamar sebagai bimbingan belajar dan pelatihan soft skill. Di dalamnya, siswa dibiasakan dengan pujian-pujian ala gereja, renungan harian, dan penghapusan perlahan terhadap simbol-simbol Islam. 3. Tim influencer dan media lokal membangun opini publik dengan menggandeng jurnalis, pengusaha, bahkan perangkat desa untuk menciptakan citra positif tentang yayasan. Mereka mengemas segala aktivitas dalam narasi kemanusiaan, padahal ada agenda konversi di balik layar. Di tempat lain, tepatnya di pesantren Darul Falah, Ustadz Salman bersama tim dakwah lapangan mulai mencium skema ini. Lewat seorang pemuda bernama Fikri, mantan peserta program pelatihan yayasan, data dan struktur jaringan mulai terbongkar. Fikri yang awalnya terpesona dengan fasilitas dan perhatian dari para relawan asing, akhirnya tersadar saat dalam salah satu pelatihan ia dipaksa menanggalkan identitas Islamnya untuk merasakan pengalaman spiritual baru. Fikri tidak hanya keluar, tapi juga merekam pertemuan internal yayasan secara diam-diam. Video itu menunjukkan bagaimana target konversi dihitung per bulan, bahkan dibahas strategi untuk mengidentifikasi keluarga muslim yang sedang dalam krisis iman. Semua itu dibungkus dengan istilah manajemen, target community, conversion progress, follow-up mentorship. Materi tersebut langsung dipresentasikan oleh Ustadz Salman kepada Kiai Mustafa dan tim dakwah. Reaksi mereka tidak meledak-ledak. Tidak ada amarah. Hanya tatapan tajam dan gemetar halus di bibir sang kiai saat berkata, "Inilah bentuk baru kolonialisme. Bukan lagi tanah yang direbut, tapi jiwa yang direnggut." Sebagai respons, pesantren merumuskan Gerakan Cahaya Fajar, yakni jaringan intelijen sipil umat Islam untuk mengawasi dan mendokumentasikan gerakan bawah tanah kristenisasi. Mereka bekerja dalam senyap, namun datanya mulai membuka mata banyak pihak, termasuk ormas Islam di tingkat nasional. Laporan itu akhirnya sampai ke media Islam arus utama. Judul berita mereka menghentak, "Zona Merah Pemurtadan di Jantung Jawa, Laporan Lapangan dari Magelang." Artikel itu menjadi viral. Gelombang simpati datang dari berbagai penjuru negeri. Bantuan mengalir untuk mendukung pesantren dan gerakan dakwah akar rumput. Namun, musuh pun tak tinggal diam. Mereka mulai menggunakan jalur hukum, memanfaatkan celah undang-undang penistaan minoritas, dan bahkan menekan pihak yang mengkritik yayasan mereka melalui kampanye intoleransi. Pesantren tua itu kini bukan hanya berhadapan dengan para misionaris, tapi juga sistem yang telah disusupi oleh jaringan internasional.
Perang sunyi ini semakin dalam. Tidak terdengar dentuman senjata, tetapi dentuman hati yang terus bertanya. Siapa yang akan menjaga akidah anak-anak kita, jika kita diam saja? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Saat malam semakin larut dan kabut turun menyelimuti lereng Gunung Sumbing, sebuah perubahan besar diam-diam mulai tumbuh. Bukan dari menara-menara masjid, bukan pula dari mimbar-mimbar pengajian tua, tapi dari genggaman para pemuda yang menggenggam gawai dan idealisme sekaligus. Adalah Bilal, seorang pemuda asli Magelang berusia 23 tahun, lulusan ilmu komunikasi yang baru pulang dari Yogyakarta. Ia bukan santri, bukan pula ustadz, tapi keresahannya terhadap maraknya gerakan pemurtadan membuatnya bangkit dari zona nyaman. Berbekal laptop, kamera, dan jaringan media sosial, Bilal membentuk komunitas kecil bernama Lensa Tauhid. Sebuah media alternatif berbasis konten video dan narasi visual untuk mengedukasi masyarakat soal bahaya misi terselubung. Kalau mereka bisa masuk lewat video motivasi, lagu rohani, dan kelas karakter, kenapa kita tidak melawan dengan hal serupa? Kata Bilal dalam pertemuan pertama timnya di sebuah warung kopi pinggir sawah. Video pertama mereka berjudul, "Jangan Jual Akidahmu Demi Sembako". Dalam 48 jam, konten itu sudah ditonton lebih dari 50.000 kali. Dibagikan oleh para dai muda, ustadzah, bahkan emak-emak pengajian. Isinya bukan ceramah, tapi kisah nyata. Testimoni seorang ibu yang nyaris pindah agama karena tergiur tawaran sekolah gratis untuk anaknya, namun diselamatkan oleh gerakan lumbung sedekah dari pesantren Darul Falah. Lensa Tauhid pun berkembang. Mereka membuat konten naratif, film pendek, podcast, hingga infografik investigatif tentang lembaga-lembaga yayasan asing yang menyusupi desa dengan kedok sosial. Dalam waktu singkat, komunitas itu menjadi suara yang menyebar cepat di kalangan anak muda Magelang, Temanggung, hingga Wonosobo. Namun perjuangan Bilal dan timnya tak selalu mulus. Suatu hari, akun media sosial mereka dilaporkan massal dan diturunkan. Server website sempat diretas. Bahkan Bilal menerima surat panggilan dari aparat dengan tuduhan menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Tapi Bilal tidak gentar. Ia kemudian menjalin sinergi dengan Forum Santri Digital, komunitas konten kreator dakwah dari pesantren-pesantren lain. Bersama mereka, Bilal meluncurkan kampanye digital bertajuk, "Kembali ke Tauhid Dakwah Tak Harus Berceramah". Kampanye ini menggandeng influencer hijrah, musisi Islami, hingga mantan-mantan misionaris yang kini menjadi mualaf. Mereka semua berbicara satu hal, bahwa Islam bukan sekadar identitas, tapi harga diri yang tak bisa ditukar oleh sekarung beras atau satu semester beasiswa. Sementara itu, di sisi lain medan dakwah, para misionaris pun semakin agresif. Mereka mulai masuk ke komunitas pemuda melalui program Entrepreneur Muda Lintas Iman, mengadakan pelatihan digital marketing yang dibungkus dengan semangat toleransi dan kerjasama. Sayangnya, di balik pelatihan tersebut, peserta diarahkan kepada diskusi-diskusi spiritual yang perlahan melunturkan keyakinan. Bilal dan timnya segera merespons dengan membuat kelas tandingan, yakni Pesantren Digital Tauhid, sebuah pelatihan online tentang kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Mereka mengajarkan skill yang sama, tapi berakar pada akhlak dan ketauhidan, bukan sinkretisme. Dukungan pun datang. Beberapa pengusaha muslim mulai menyumbangkan dana. Komunitas digital dakwah di Bandung, Bogor, hingga Surabaya mengadopsi gerakan serupa. Kini bukan hanya Bilal yang bergerak, tapi ratusan anak muda muslim di berbagai daerah mulai menyadari bahwa perang misi bukan hanya milik para ustadz, tapi medan tempur generasi mereka. Di sebuah unggahan terakhir di akun Lensa Tauhid, Bilal menulis, "Mereka membawa salib dalam senyuman, kita lawan dengan cahaya dalam tindakan. Ini bukan soal menang debat, ini tentang menyelamatkan saudara-saudara kita dari kehilangan iman." Dan dari lereng Sumbing yang dingin, cahaya itu mulai menjalar kemana-mana. Bukan dengan pedang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan konten, cinta, dan kesadaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Namanya Maria Kristiani, seorang wanita berdarah campuran Jawa Belanda. Dulunya ia adalah aktivis gereja dan koordinator lapangan dari salah satu yayasan misi internasional yang telah lama beroperasi di Magelang. Selama hampir 7 tahun, Maria mengatur distribusi logistik, pelatihan kader, hingga rekrutmen lokal untuk misi terselubung yang menyasar komunitas muslim marginal. Namun sebuah peristiwa mengubah segalanya. Di salah satu desa binaan, Maria bertemu dengan nenek bernama Mbah Yusniah,
seorang janda renta yang tetap kukuh dalam Islam meski ditinggal anak dan hidup dari sedekah tetangga. Mbah Yusniah selalu menolak bantuan dari Yayasan Maria karena merasa ada bau niat tersembunyi. Suatu hari, Maria memutuskan untuk berdialog langsung. "Aku bantu Mbah, kok Mbah curiga terus?" Jawaban sang nenek menggetarkan hati Maria. "Nak, bantuan tanpa kejujuran adalah jebakan. Kalau ingin menolong, tolong aku sebagai manusia, bukan sebagai target agamamu." Kata-kata itu mengendap dalam benak Maria. Ia mulai mempertanyakan metode yang selama ini dijalankannya. Saat ia membuka-buka kembali materi pelatihan misi yang ia pelajari selama ini, semua menjadi jelas. Mereka bukan membantu karena cinta, tapi karena proyek. Beberapa bulan kemudian, Maria diam-diam keluar dari yayasan dan memeluk Islam. Ia tak langsung membuat pengakuan publik, namun menyepi dan belajar Islam dari pesantren kecil di Temanggung. Setelah merasa cukup kuat secara ilmu dan mental, Maria tampil dalam sebuah forum mualaf nasional dan membongkar fakta-fakta mengejutkan. Bahwa dana yayasan misi rata-rata mencapai ratusan juta per bulan, sebagian besar digunakan untuk menjaring umat Islam miskin di wilayah terpencil. Bahwa ada target kuantitatif bulanan, di mana para pekerja lapangan diwajibkan merekrut sejumlah nama untuk dilaporkan ke pusat. Bahwa banyak program seperti koperasi, sekolah asrama, hingga klinik gratis, mengandung proses pembinaan iman secara sistematis, di mana peserta didorong untuk meninggalkan simbol-simbol Islam secara perlahan. Pengakuan Maria viral di berbagai platform digital. Tak sedikit yang terkejut, bukan hanya karena kebenaran yang disingkap, tapi juga karena keberanian seorang eks-aktivis misi mengakui kesalahannya. Namun, dari pengakuan itu pula, terselip kritikan tajam kepada para dai dan ustadz. Selama saya menjadi bagian dari misi, saya jarang melihat ustadz datang ke desa-desa seperti yang kami datangi. Yang saya lihat adalah para misionaris yang konsisten hadir. Mereka datang saat hujan, saat panen gagal, saat bayi sakit. Di mana para dai saat itu? Maria menunduk. "Saya bukan menyalahkan Islam, tapi menyentil para pejuangnya yang sering memilih jalan nyaman. Dakwah tak cukup di mimbar masjid kota. Umat yang di atas gunung, di balik hutan, mereka juga berhak dijaga akidahnya." Kritik Maria seperti cambuk bagi banyak kalangan. Lembaga-lembaga dakwah mulai membuka mata bahwa selama ini, mereka terlalu sibuk berlomba membangun mega masjid di kota, tapi lupa bahwa di balik bukit, anak-anak muslim belajar agama dari penganut lain karena tak ada guru yang mau datang. Pesantren Darul Falah pun segera menindaklanjuti dengan membentuk divisi dakwah terpencil, mengutus para dai muda untuk tinggal dan menetap di desa-desa rawan pemurtadan. Mereka tidak hanya berceramah, tapi membaur. Membuka TPA, mengajar membaca, menyembuhkan warga dengan herbal, dan yang paling penting, menjadi wajah Islam yang hadir di saat dibutuhkan. Kini, Maria Kristiani, yang kini berganti nama menjadi Maryam Kristiani, ikut bergabung dalam barisan ini. Bukan sebagai pengajar, tapi sebagai saksi hidup dan pembuka pintu kesadaran bagi para dai yang masih tertidur di zona nyaman. Dari perempuan yang dulu menjadi alat misi, kini ia menjadi penjaga batas akidah. Dan dari pengakuannya, umat Islam kembali disadarkan. Jika kalian tak datang menjaga saudaramu yang miskin, jangan heran bila ada orang lain yang datang dan mengambil hati mereka beserta imannya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif di dalam menapaki jalan kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas subscribe channelnya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.